Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah meninggalkan Menara Bintang, Han Li, seperti para kultivator lainnya, berjalan di sepanjang lapangan batu putih ke jalan terdekat, dan segera bergabung dengan kerumunan di sekitarnya. Kota Angin Hitam adalah tempat paling makmur di Laut Angin Hitam, dan tempat ini juga merupakan tempat paling makmur di Kota Angin Hitam. Dia masih memiliki kesan tentang toko dan bangunan di kedua sisi jalan. Itu pada dasarnya sama seperti sebelumnya, tetapi ada beberapa toko yang lebih mewah di jalan-jalan tersibuk. Bisnis toko-toko ini juga sangat bagus. Banyak kultivator masuk dan keluar, dan sepertinya mereka tidak akan berhenti sejenak. Han Li berjalan ke jalan terdekat dengan santai. Sebagian besar toko di jalan ini adalah toko material. Dia berbalik dan melirik Menara Bintang Surga sebelum berjalan ke salah satu toko. Area toko ini tidak besar, dan tidak banyak pelanggan di toko itu. Ketika seorang asisten toko melihat Han Li masuk, dia langsung menyambutnya dengan antusias. "Tuan, bahan apa yang Anda butuhkan?" Han Li dengan santai mengobrol dengan asisten toko, tetapi matanya selalu melihat ke Star Tower Square. Setelah setengah jam, masih belum ada pergerakan di alun-alun. Han Li sedikit mengernyit. Tepat pada saat itu, sekelompok kultivator muncul di sudut terpencil alun-alun. Salah satunya adalah wanita tua bungkuk, dan beberapa orang di belakangnya adalah kelompok kultivator berbaju putih. Pria parubaya dengan alis tajam ada di antaranya, tapi dia berjalan di belakang kelompok itu. Beberapa dari mereka tidak tinggal di sana, dan langsung terbang ke satu arah, menghilang ke langit yang jauh dalam sekejap mata. Hati Han Li tergerak, dan dia berpikir sendiri, seperti yang diharapkan. Jika dia ingat dengan benar, arah itu adalah lokasi mansion penguasa pulau. Setelah membeli beberapa bahan, dia meninggalkan toko dan melihat ke arah sekelompok orang. Ada jejak keraguan di matanya. Kemudian Han Li menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan ke arah lain. Tidak peduli hubungan apa yang dimiliki orang-orang ini dengan Tuan Pulau Angin Hitam, atau apa yang mereka rencanakan, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam hal ini, lebih baik tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Han Li berjalan di sepanjang jalan, melewati beberapa jalan. Saat sosoknya keluar dari gang terpencil, sosok dan penampilannya kembali berubah menjadi sosok pria berwajah kuning. Sangat mudah bagi aliansi Anika untuk mengubah penampilannya, jadi dia akan mengubah penampilannya di setiap tempat yang dia lewati untuk berjaga-jaga. Pada periode waktu berikutnya, dia berkeliaran di sekitar kota Blackwing, menebus semua hal yang masih kurang. Mungkin karena wilayah Laut Blackwing memiliki lebih banyak koneksi dengan dunia luar daripada sebelumnya, tetapi kota itu memang jauh lebih makmur dari sebelumnya. Semua jenis bahan spiritual langka, ramuan, dan barang lainnya mulai bermunculan di berbagai toko. Setengah hari kemudian, Han Li melonjak ke langit dan berubah menjadi sinar biru yang terbang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia mendarat di alun-alun di depan rumah penguasa pulau. Dengan pandangan sepintas, sepertinya tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa rumah raja pulau diselimuti lapisan pembatasan, dan bahkan ada beberapa kultivator yang berpatroli di dekatnya. Itu jauh lebih ketat dari sebelumnya. Han Li tidak tinggal di tempatnya dan berjalan ke aula jimat di sebelahnya. Ada banyak kultivator berkumpul di aula, lebih banyak dari sebelumnya. Tembok batu misi masih berdiri di sana, padat dengan berbagai misi, dan jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, isi misi juga banyak berubah. Di antara mereka, masih banyak lagi misi untuk bertahan melawan musuh, semuanya untuk melawan Pulau Bulu Hijau. Bahkan ada misi yang secara langsung menawarkan hadiah untuk memburu kultivator Pulau Bulu Hijau.
Setiap pembunuhan akan memiliki hadiah yang sesuai. Han Li dengan cepat melihat-lihat dinding batu dan dengan cepat membaca semua misi di dalamnya. Tidak ada informasi yang berhubungan dengannya di dinding batu, bahkan tidak ada sedikit pun penyebutan jalan naga api. Melihat ini, Han Li masih belum bisa sepenuhnya lega. Dia berkeliling aula 2 kali, menemukan beberapa kultivator yang sedang melihat misi, dan menanyakannya secara tidak langsung. Setelah memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda dia dikejar oleh istana abadi baru-baru ini, dia merasa lega. Tapi sebelum pergi, agar tidak menarik perhatian, dia dengan santai menerima misi untuk mengumpulkan material dari sejenis binatang iblis. Setelah berjalan keluar dari aula jimat, Han Li melihat kembali ke arah rumah Raja Pulau, dan kemudian berubah menjadi cahaya biru, terbang menuju gerbang kota. Saat dia terbang di tengah jalan, perubahan tiba-tiba terjadi. Raungan tumpul tiba-tiba datang dari segala penjuru pulau, bercampur dengan suara tabrakan yang keras. Ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia buru-buru berhenti sebelum mengamati sekelilingnya. Dia melihat seberkas cahaya biru di sekitar kota angin hitam, membubung ke langit, seperti pagar yang menyelimuti seluruh kota angin hitam. Gelombang kekuatan yang kuat terpancar dari berkas cahaya, dan kehampaan bergetar. Lingkaran kemegahan air terpancar dari pancaran cahaya biru. Sinar cahaya yang awalnya lurus ini dengan cepat membengkok dan menyatu ke tengah, dan segera bergabung menjadi satu. Berkas cahaya juga terhubung di antara berkas cahaya. Sebentar lagi, tirai cahaya biru tebal muncul, membungkus seluruh kota di dalamnya. Di tirai cahaya, riak cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti air, lapis demi lapis, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu adalah formasi yang sangat indah. Han Li sedikit mengernyit, dan setelah berpikir sejenak, dia terus terbang ke depan, dan segera tiba di gerbang kota. Ada banyak orang berkumpul di sini, dan semua jenis suara saling terkait, membuatnya sangat berisik. Han Li diam-diam mendarat di tepi kerumunan dan bergabung ke dalam kerumunan. Pada saat ini, beberapa kultivator di depan kerumunan berkata kepada penjaga kota berjubah hitam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba membuka formasi perlindungan kota? Kami memiliki masalah mendesak untuk diurus dan sedang terburu-buru untuk meninggalkan kota. Bisakah kalian membantu kami? Semuanya, Master Pulau Lu memerintahkan formasi perlindungan kota untuk dibuka karena dia menerima berita bahwa orang-orang di Pulau Bulu Hijau bermaksud untuk menyelinap menyerang kota angin hitam kita. Untuk berjaga-jaga, formasi diaktifkan. Selama musuh tersingkir, formasi akan langsung dibatalkan. Pemimpin penjaga menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras kepada orang banyak. Han Li berdiri di samping, dan ketika dia mendengar ini, dia sedikit terkejut. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa konflik antara Black Wind Island dan Green Feather Island semakin intens, dia tidak menyangka bahwa itu telah mencapai titik pembukaan formasi perlindungan kota. Dan melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, sepertinya mereka tidak terlalu terkejut dengan penjelasan pemimpin pengawal itu. Teman-teman, apakah formasi perlindungan kota di sini sering dibuka? Han Li berpikir sejenak dan bertanya pada seorang lelaki tua berjubah merah di sebelahnya. Ketika lelaki tua berjubah merah mendengar ini, dia memandang Han Li dengan heran dan berkata, apakah kamu bukan seorang kultivator kota angin hitam? Aku baru saja datang ke Black Wind Island dengan formasi teleportasi, dan aku tidak familiar dengan banyak hal di sini. Tolong beri aku saran. Han Li terkekeh dan berkata dengan sangat sopan. Ah, itu tidak mengherankan. Pertempuran antara Black Wind Island dan Green Feather Island menjadi semakin intens dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Black Wind City adalah base camp Pulau Black Wind, itu tidak terlalu aman. Pada tahun-tahun ini, formasi perlindungan kota memang telah dibuka berkali-kali. Pria tua berjubah merah itu mengangguk terlebih dahulu dan kemudian berkata, "Oh, bagaimana pertarungan antara kedua belah pihak?
Sisi mana yang lebih unggul? Han Li berhenti sejenak dan terus bertanya. Kekuatan keseluruhan Pulau Angin Hitam awalnya lebih kuat daripada Pulau Bulu Hijau, tetapi Pulau Bulu Hijau telah menarik banyak pulau periferal selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Itu sudah mampu bersaing dengan Pulau Angin Hitam. Sayangnya, saya tidak tahu kapan pertempuran ini akan berakhir. Pria tua berjubah merah itu menghela nafas dan berkata. Han Li mengangguk perlahan, matanya berkilat, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sementara kerumunan berdengung, seorang pria parubaya berwajah gelap yang telah mencapai tahap Grand Ascension keluar dari kerumunan dan bertanya dengan suara yang jelas, "Bolehkah saya bertanya, kapan Anda bisa membatalkan formasi? Anda tidak bisa membiarkan begitu banyak dari kita menunggu tanpa henti." Ternyata itu adalah Patriark Tai. Saya tidak tahu situasi spesifiknya, mungkin 2 atau 3 hari, mungkin juga butuh 10 hari atau setengah bulan. Jika ada situasi khusus dan Anda harus meninggalkan kota Angin Hitam, Anda dapat pergi ke Istana Raja Pulau untuk menemui Tuan Pulau Lu. Kami tidak akan menghentikan Anda meninggalkan kota. Pemimpin penjaga memandang pria itu dan berkata. Pria parubaya berwajah gelap mendengar ini dan mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun semua orang masih sedikit enggan, mereka jelas tidak berani menyinggung orang-orang di rumah Raja Pulau. Adapun pergi ke Istana Raja Pulau untuk mengajukan perintah keluar kota, tentu saja tidak ada yang benar-benar terburu-buru untuk melakukannya. Setelah berdiskusi sebentar, para kultivator yang berkumpul di gerbang kota dengan cepat bubar. Han Li sedikit mengernyit dan mendesah dalam hatinya. Tampaknya keberuntungannya tidak baik. Jika dia pergi sedikit lebih awal, dia mungkin sudah meninggalkan kota dengan lancar sekarang. Dia melihat layar cahaya biru di udara dan mengucapkan selamat tinggal kepada pria tua berjubah merah di sampingnya. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke arah dia datang. Meskipun aktivasi formasi penghalang kota besar menyebabkan keributan di kota, kota itu dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun, situasi seperti ini telah terjadi berkali-kali. Meskipun setiap orang memiliki beberapa keluhan, setelah beberapa kata keluhan, mereka terus melakukan hal mereka sendiri. Tidak lama kemudian, Han Li menemukan sebuah penginapan di daerah terpencil kota Angin Hitam dan tinggal di sana, mengurung diri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan malam segera tiba. Di dalam ruang rahasia, Han Li tiba-tiba membuka matanya dan bangkit. Dia melambaikan tangan di udara dan selusin lebih garis cahaya biru ditembakkan, mendarat di berbagai bagian ruangan untuk membuat batasan. Setelah itu, dia membuat tanda dengan tangannya, dan petir keemasan muncul di sekujur tubuhnya. Itu menyebar ke sekitarnya dan dengan cepat memadat menjadi susunan petir emas. Teleportasi. Dia membuat tanda dan melambai. Tiba-tiba, susunan petir tiba-tiba menyala. Sosoknya kabur dan langsung menghilang dari formasi tanpa jejak. Beberapa sisa cahaya petir keemasan berfluktuasi beberapa kali di dalam ruangan, dan segera menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, di ruang rahasia jauh di bawah rumah Raja Pulau. Cahaya di sini redup, dan cahaya hitam di sekitarnya melonjak naik turun seperti gelombang. Di tengah ruang rahasia, ada platform giok biru besar. Di atasnya, ada bendera formasi biru yang berkibar. Setidaknya ada puluhan ribu. Cahaya biru menyilaukan yang dipancarkan dari bendera formasi ini, mengembun menjadi tirai cahaya biru setengah bola, menutupi platform batu giok biru di bawah. Di samping platform batu giok biru, seorang lelaki tua berjubah hitam sedang duduk bersila. Lusinan pelat batu giok biru dengan berbagai ukuran melayang di sekelilingnya, bergerak naik turun dari waktu ke waktu. Pada saat ini, salah satu pelat batu giok tiba-tiba bergetar dan cahaya aneh melintas di permukaannya. Pria tua itu segera membuka matanya dan melihat ke piring batu giok. Alis putihnya sedikit bergetar. Penatua Chu,
Ada apa? Sebuah suara terdengar dan seseorang berjalan keluar dari kegelapan ruang rahasia. Dia mengenakan jubah brokat hitam dan mahkota berbulu. Itu adalah penguasa Pulau Blackwing, Lu Jun. Setelah bertahun-tahun, dia sepertinya tidak banyak berubah. Wajahnya yang bermartabat masih penuh martabat. Tuan Pulau, seseorang baru saja melewati formasi perlindungan kota, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan cemberut. Melewati, apakah seseorang menerobos formasi perlindungan kota? Lu Jun bertanya dengan alis terangkat. Itu tidak menembus. Dia menggunakan teknik pelarian yang sangat istimewa dan langsung melewatinya, kata lelaki tua berjubah hitam itu perlahan. Sebuah pesawat ulang-alik teleportasi lewat. Lu Jun mengerutkan kening. Itu pasti teknik rahasia yang dapat mengontrol kekuatan ruang. Meskipun Grid City Barrier Array Anda dapat memblokir teknik melarikan diri biasa, itu tidak memiliki batasan spasial, jadi itu tidak sempurna. Itu normal untuk dilewati. Suara lain terdengar, dan sosok lain keluar dari kegelapan. Jika Han Li ada di sini, dia mungkin akan mengenali orang ini secara sekilas. Itu adalah pria parubaya dengan alis seperti pedang dari sekelompok orang di siang hari. Aku belum pernah mendengar metode ini sebelumnya. Mungkin laut angin hitam itu jauh dan aku tidak tahu apa-apa. Ekspresi bermartabat Lu Jun segera memudar sedikit saat melihat pendatang baru itu. Ada sedikit rasa hormat dalam ekspresinya. Teknik rahasia semacam ini tidak umum di luar. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini, kata pria parubaya itu. Mungkinkah seseorang dari Pulau Bulu Hijau? Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Seharusnya tidak. Aku telah bertarung dengan Green Feather Island selama bertahun-tahun. Bahkan dia tidak mungkin mengetahui teknik semacam ini. Kalau tidak, itu tidak akan begitu damai selama ini. Saya kira itu adalah seorang kultivator yang berteleportasi ke sini hari ini, kata Lu Jun dengan suara rendah. Saya harap orang ini tidak ada hubungannya dengan Green Feather Island dan hanya datang ke Laut Blackwing untuk berburu. Pria tua berjubah hitam itu mendengar ini dan mengangguk. Tidak peduli apa, orang ini tidak bisa menjadi salah satu dari kita. Bukan hal yang baik memiliki seseorang yang bisa melewati penghalang kota sesuka hati, kata Lu Jun dengan cemberut. Tuan Pulau Lu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kebetulan saya memiliki seperangkat batasan yang mengandung kekuatan ruang di sini. Rekan Chu bisa menambahkannya ke arai agung pelindung kota. Pria parubaya dengan alis seperti pedang mengeluarkan setumpuk bendera susunan perak dan cakram susunan dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berbinar ketika dia merasakan fluktuasi samar energi luar angkasa yang berasal darinya. Dia buru-buru mengambil alat pengaturan formasi dan memeriksanya. Jika itu masalahnya, terima kasih, rekan Feng. Wajah Lu Jun juga dipenuhi kegembiraan saat dia menangkupkan tangannya. Ini semua adalah masalah sepele, tidak perlu memperhatikannya. Adapun hal itu, bagaimana kabarnya? Tuan Feng mengubah topik dan bertanya. Sejak saya menerima pesan itu, saya segera mengirim orang untuk memperkuat pertahanan. Saya tidak akan membiarkan orang-orang dari Pulau Bulu Hijau menyentuhnya, kata Lu Yun dengan suara berat. Orang-orang di Pulau Bulu Hijau tidak layak disebut. Kuncinya adalah kuil samsara. Jika kuil samsara benar-benar berada di belakang Pulau Bulu Hijau, itu akan merepotkan. Kita tidak bisa ceroboh. Pria parubaya bermarga Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Yakinlah, rekan Feng. Lu Jun mengangguk. Pria parubaya bermarga Feng bersenandung sebagai pengakuan. Dia memberikan beberapa instruksi lagi sebelum berbalik dan pergi. Sikap pria parubaya itu merendahkan. Lu Jun dan lelaki tua berjubah hitam itu tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun dari awal hingga akhir, seolah semuanya sangat normal. Tuan Pulau, saya bisa menjaga tempat ini sendirian. Anda harus kembali dan beristirahat dulu, kata lelaki tua berjubah hitam itu.
Lu Jun menggelengkan kepalanya dan menatap Blue Jade Platform dengan ekspresi khawatir. Apakah kamu khawatir tentang Nona Yu King? Pria tua berjubah hitam itu mengangkat alisnya dan bertanya. Ah, Yu King meninggalkan pulau kali ini. Aku sedikit khawatir, kata Lu Jun sambil menghela nafas. Nona Yu King hanya ingin berbagi bebanmu. Apalagi, pulau laut mengepul tidak jauh dari pulau Rafengale. Kultivasi Nona Yu King telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Tidak akan ada masalah, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan sebuah senyuman. Lu Jun tampak sedikit lega ketika mendengar ini dan mengangguk. Di wilayah laut lebih dari 10.000 mil jauhnya dari pulau Rafengale, petir emas tiba-tiba muncul di Void dan kemudian memadat menjadi formasi petir emas. Di tengah formasi guntur, sosok Han Li muncul di tengah petir yang terjalin. Dia menarik napas dalam-dalam dari angin laut yang asin, dan ekspresi wajahnya sedikit rileks. Dia tidak tinggal lama di sana. Setelah menenangkan diri, dia mengeluarkan slip giok dengan membalik tangannya dan menempelkannya ke dahinya. Itu adalah peta area Laut Rafengale yang dia beli bertahun-tahun yang lalu. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan batu giok itu dan terbang ke kejauhan dengan satu gerakan. Menurut informasi yang dia terima sebelumnya, daerah di sekitar Pulau Rafengale tidak terlalu damai. Meskipun secara alami Han Li tidak perlu khawatir tentang apapun dengan kultivasinya saat ini, dia masih mencoba yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri. Dia dengan hati-hati menyembunyikan dirinya dan tidak terbang terlalu cepat. Malam berlalu dengan sangat cepat. Cakrawala Timur berangsur-angsur cerah saat matahari merah terbit dari timur. Sisik emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan laut. Omong-omong, Laut Rafengale ini adalah pijakan pertama Han Li setelah kembali ke dunia surgawi, jadi dia memiliki perasaan khusus untuk tempat ini. Seolah-olah tempat ini adalah kampung halamannya di dunia surgawi. Oleh karena itu, pemandangan matahari terbit yang biasa ini juga membuatnya merasa sangat istimewa. Tetapi pada saat ini, dia sedikit mengangkat alisnya dan menoleh ke samping. Jejak keterkejutan melintas jauh di matanya, dan dia segera menghentikan lampu pelarian. Karena di bawah deteksi indera ilahinya, ki spiritual berfluktuasi dengan hebat ribuan mil jauhnya ke arah itu. Sepertinya ada dua kultivator yang tidak lemah bertarung. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia masih terbang ke sana. Tapi saat dia terbang, sosoknya perlahan menjadi transparan, dan lampu hijau di tubuhnya menghilang tanpa bekas. Dia berubah menjadi bayangan samar. Dengan kecepatan melarikan diri Han Li saat ini, dia melintasi ribuan mil dalam sekejap dan tiba di dekat dua kelompok orang tersebut. Sosoknya berkedip, dan dia langsung bersembunyi di awan putih di udara dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa laut di bawahnya bergelombang dengan gelombang yang mengerikan, cahaya spiritual dari berbagai warna membubung ke langit, dan suara ledakan dan raungan terus-menerus. Salah satu dari dua kelompok kultivator mengenakan pakaian Pulau Rafengale. Ada 5 orang, termasuk 2 tahap kenaikan besar dan 3 tahap integrasi tubuh. Salah satu kultivator tahap Grand Ascension adalah seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahun. Ciri-cirinya sangat indah, dan dia mengendarai kipas bulu hijau yang ditenun dengan bulu. Saat dia mengipasinya, itu akan memicu hembusan angin hijau dari waktu ke waktu. Kultivator tahap kenaikan besar lainnya adalah seorang pria parubaya yang tampak sedikit pucat dan kurus. Ada cermin biru melayang di atas kepalanya, dan dari waktu ke waktu, sinar biru tebal keluar darinya. 3 kultivator tahap integrasi tubuh terutama mengelilingi gadis muda itu, masing-masing mengendarai harta sihirnya, seolah-olah mereka ingin melindunginya. Menghadapi para kultivator Pulau Blackwing ini adalah 2 yang mengenakan jubah berbulu hijau. Meskipun Pulau Rafengale memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan saat ini.
Ini karena salah satu dari dua orang dari Green Feather Island adalah pria botak dengan sarkoma di kepalanya. Dia adalah seorang dewa sempurna. Pada saat ini, ada spanduk besar berwarna hitam pekat yang melayang di depannya. Ada gambar hitam dewa di spanduk, dan itu sangat mirip dengan dewa petir yang legendaris. Saat dia memberi isyarat dengan kedua tangannya, petir hitam muncul dari bendera hitam dan menyebar ke sekitarnya, membentuk lautan petir hitam. Petir hitam tebal melesat keluar dari lautan petir, dengan mudah menghancurkan serangan dari para kultivator Pulau Blackwing dan memaksa mereka berlima mundur lagi. Orang lain di sampingnya tampak berambut putih dan berjenggot di dagunya. Dia memancarkan aura tahap kenaikan besar. Orang tua itu mengendarai dua harta sihir tombak kuning, yang berubah menjadi dua naga tanah kuning, memuntahkan bola cahaya kuning seukuran batu kilangan, dan menopang pria botak itu dari samping. Han Li menatap gadis muda itu dengan tatapan yang agak aneh di matanya. Wanita ini tidak lain adalah Lu Yuqing, putri penguasa Pulau Blackwing, yang pernah dia temui. Nona muda Lu, saya tidak menyangka bahwa sebagai satu-satunya pewaris Pulau Rafengale, Anda akan berani meninggalkan Pulau Rafengale. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda berani, atau apakah Anda memiliki keinginan mati? Pria botak itu mencibir dan membuat segel tangan. Ledakan, cahaya lautan petir di sekelilingnya tiba-tiba meningkat, dan petir tebal keluar darinya. Mereka dengan cepat memadat, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi 5 ular petir besar yang panjangnya puluhan kaki. Mereka menggelengkan kepala dan mengibas-ngibaskan ekornya saat menerkam ke arah 5 orang itu. Ekspresi Lu Yuqing berubah, dan dia berteriak. Kipas bulu hijau itu terbang kembali ke tangannya, dan kipas bulu itu bersinar terang. Bulu-bulu di atasnya terbuka, dan dia melambaikannya dengan keras. Terdengar suara siulan yang keras, dan badai hijau tua melonjak dari kipas bulu, menyelimuti 5 ular petir besar. Benang cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat samar-samar di puncak raksasa. Ular petir diselimuti oleh badai hijau, dan gerakan mereka segera menjadi lebih lambat. Pria parubaya berwajah kuning di samping dengan cepat membuat segel tangan, dan cermin biru di depannya bersinar terang, membesar hingga puluhan kaki. Sinar cahaya biru yang sangat tebal ditembakkan, menutupi 4 ular petir, dan hawa dingin yang mengerikan dipancarkan dari sinar biru. Ada kilatan cahaya biru, dan berkas cahaya berubah menjadi gunung es biru besar, membekukan 4 ular petir di dalamnya. Nona muda Yuqing, lari. Kami akan menunda orang ini. Pria berwajah kuning itu berteriak kepada Lu Yuqing ketika dia melihat situasinya. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan, dan cermin biru itu menyala, menembakkan sinar biru tebal ke arah 2 orang di depannya. 3 kultivator integrasi tubuh lainnya juga mengungkapkan ekspresi yang ditentukan, dan dengan marah mendesak harta sihir mereka untuk menyerang keduanya dari Pulau Bulu Hijau. Mata Lu Yuqing menunjukkan ekspresi berjuang, dan dia mengatupkan giginya dengan keras. Sosoknya berubah, dan dia berubah menjadi cahaya biru, menembak ke kejauhan. Anda masih ingin pergi? Pria botak itu mencibir, dan segel tangannya berubah. 5 ular petir di gunung es bersinar dengan kilat, dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi petir tebal yang dengan mudah merobek gunung es biru itu. Setelah merobek gunung es biru, petir hitam tidak berhenti, dan terjalin menjadi jaring petir besar, dengan cepat menutupi pria berwajah kuning dan yang lainnya. Beberapa orang ditutupi oleh jaring petir, dan busur petir segera mengalir di tubuh mereka, membuatnya menjadi hitam.